Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di Aula Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Dr. Guntur Lawu Wibowo selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Surakarta dan Ibu Mentor Ibu Sri Slamet dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih sudah hadir di acara seminar orientasi hari ini. Perkenankan saya hari ini akan menyampaikan susunan acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Acara yang pertama, mari kita mulai acara siang hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua, presentasi seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan yang akan disampaikan kepada Ibu Cynthia Luki Adriani. Kami persilahkan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saat ini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan PPPK di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta dari tanggal 3 sampai tanggal 12 Oktober 2024. Dengan judul rekapitulasi hasil pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta untuk mengurangi AKI atau angka kematian ibu hamil. Berikut adalah kurikulum vitae saya. Nama lengkap Cynthia Luki Adriani, AMDAK, NIP 1988 0224 2022 2121002. Formasi terampil Pranata Laboratorium. Tepat tanggal lahir Pati 24 Februari 1988. Jenis kelamin perempuan. Status menikah. Alamat sesuai KTP Kandang Sapi RT 5 RW 1 Tegalharjo Jepres Surakarta. Alamat domisili Perum Permata Wonorejo, Blok Safir 3, nomor 142, Gondongrejo, Wonorejo, Karanganyar. Email lukiadriani24@gmail.com. Nomor telepon 085 741 666 470. Unit kerja Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Alamat kantor Jalan Jamsaren nomor 39 Serengan Surakarta. Saya bersekolah dari SD di SDN Tayuwetan 01 Tayupati dari tahun 1994 sampai 2000. SMP di SMP 18 Surakarta dari tahun 2000 sampai 2003. SMA di SMAK Nasional Surakarta tahun 2003 sampai 2006. D3 di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung jurusan Analis Kesehatan tahun 2012 sampai 2016. Untuk outline-nya, Renstra Pemerintah Kota Surakarta, Renstra Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Renstra UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta, dan yang terakhir rencana hasil kerja. Pendahuluan. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 1 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
pasal 1 ayat 4. Maksud, membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya untuk pencapaian visi misi organisasi. Tujuan sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN PPPK, mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dan melaksanakan program pemerintah di tempat kerjanya. Visi pemerintahan Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Berikut adalah susunan organisasi di pemerintahan Kota Surakarta. Pemerintahan Kota Surakarta dipimpin oleh wali kota. Kemudian jajaran yang setingkat dengan wali kota adalah DPRD. Di bawah wali kota ada staf ahli, sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD. Untuk pemerintahan Kota Surakarta dibagi menjadi dinas daerah yang terdiri dari 20 dinas yang ada di Kota Surakarta, kemudian badan daerah terdiri dari 7 badan daerah di Kota Surakarta, kecamatan ada 5 kecamatan di Kota Surakarta, dan yang sejajar dengan itu adalah inspektorat. Profil Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebanyak 1.956 orang, terdiri dari 962 orang PNS, 0 orang CPNS, 388 orang PPPK, dan 606 orang TKPK atau tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Dari 1.956 pegawai tersebut ditugaskan di Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang terdiri dari 2 UOPK, 17 UOPF, dan 2 UPTD. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misi dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi, dan kejelasan. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi dan informasi. Tujuan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, tujuan umumnya terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh, dan sasaran meningkatkannya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk tujuan khususnya meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat
Untuk program strategis Dinas Kesehatan Kota Surakarta, penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk mencapai zero stunting. Berikut adalah susunan organisasi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang dikepalai oleh Kepala Dinas. Kemudian di bawah Kepala Dinas ada sekretaris. Dari sekretaris dibagi lagi menjadi ada Kasubag Perencanaan dan Penganggaran, kemudian Kasubag Administrasi dan Umum, kemudian di bawahnya lagi Kepala Dinas ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala Dinas Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan. Masing-masing bagian terdapat kelompok jabatan fungsional. Kemudian untuk Kepala Dinas Kesehatan juga membawahi 2 OPTD, 2 UOPK, dan 17 UOPF. Profil UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta berdiri di atas tanah dengan bangunan permanen milik pemerintah Kota Surakarta yang terletak di Jalan Jamsaren nomor 39, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lawean, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kliwon, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarsari. UPTD Laboratorium Kesehatan berjarak 3,9 km dari pusat kota dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Visi Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta menjadi laboratorium kesehatan rujukan di Kota Surakarta yang bermutu dan terjangkau. Misi dari Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta yang pertama, meningkatkan pelayanan dengan sarana yang berkualitas dan pemeliharaan berkala. Yang kedua, memberikan kepuasan pelanggan dengan mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Yang keempat, melaksanakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misi yang keempat, melaksanakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misi yang kelima, meningkatkan pencegahan dan pengendalian wabah COVID. Untuk sasaran mutu yang pertama adalah meningkatkan pelayanan dengan sarana yang berkualitas dan pemeliharaan berkala. Terwujudnya laboratorium yang memenuhi standar mutu pelayanan. Yang pertama, persentase kegiatan yang dilaksanakan 100% dengan realisasi anggaran 90%. Yang kedua, hasil pemantapan mutu eksternal. Untuk sasaran mutu yang kedua, memberikan kepuasan pelanggan dengan mengutamakan keramahan, kenyamanan, dan kepercayaan. Sasaran mutu yang kedua ini ada dua, yaitu terwujudnya kepuasan customer. Yang pertama, persentase keluhan pelanggan yang ditindaklanjuti 100%. Yang kedua, keluhan pelanggan kurang dari 10% dari total jumlah pelanggan. Yang ketiga, nilai pelaporan hasil kritis 100%. Untuk sasaran mutu yang kedua, terwujudnya layanan ramah, akurat, dan terpercaya. Yang pertama adalah hasil pemeriksaan klinik dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam. Yang kedua, hasil pemeriksaan kesmas dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari. 3. Persentase pencapaian target pendapatan 95%. Yang keempat, nilai kepatuhan identifikasi pasien 100%. Yang kelima, persentase pelaporan nilai kritis 100%
100% dengan 4 parameter, yakni HB dan gula darah, trombosit dan COVID-19. 6. Persentase kejadian sampel hilang 0%. Yang ketujuh, persentase pengulangan pengambilan sampel atau pengulangan pemeriksaan 5%. Yang kedelapan, persentase jenis parameter PME adalah 80%. Dan yang kesembilan, survei kepuasan pelanggan lebih dari sama dengan 80%. Untuk sasaran mutu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan. Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan jenis pelayanan. Yang pertama, angka kesalahan laporan hasil pemeriksaan laboratorium kurang dari 5%. Yang kedua, persentase SDM yang sesuai dengan kebutuhan jabatan 100%. Yang ketiga, disiplin jam kerja pegawai 95%. Yang keempat, semua tenaga ATLM memiliki STR dan SIP. Yang kelima, semua tenaga ATLM memiliki pelatihan atau seminar atau workshop minimal 1 kali dalam 1 tahun. Yang keenam, meningkatkan kemampuan plebotomi bagi ATLM dengan target kegagalan pengambilan sampel kurang dari 5%. Untuk sasaran mutu yang keempat, melaksanakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan. Yang pertama, terpenuhinya peralatan dan perlengkapan jas laboratorium, sarung tangan, masker, Google Glass, dan spill kit. Yang kedua, nilai kepatuhan penggunaan APD 100%. Untuk sasaran mutu yang kelima, meningkatkan pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19. Berperan serta membantu pengendalian wabah COVID-19 dengan cara 1. Nilai kepatuhan kebersihan tangan 100%. Yang kedua, nilai kepatuhan penggunaan APD 100%. Untuk tujuan dari Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta, merujuk pada visi Laboratorium Kesehatan adalah untuk mewujudkan laboratorium kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Program strategi UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta, layanan pendaftaran menggunakan sistem informasi manajemen laboratorium, layanan kepuasan pelanggan dengan menggunakan website sistem informasi kinerja pelayanan publik Kota Surakarta, ketepatan dalam melakukan identifikasi pasien menggunakan indikator nasional mutu, ketepatan pelaporan nilai kritis menggunakan indikator nasional mutu. Berikut adalah susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta dikepalai oleh susunannya terdiri atas Kepala Laboratorium Kesehatan atau penanggung jawab Laboratorium Kesehatan yang saat ini dikepalai oleh Bapak Dr. Guntur Lawu. Kemudian ada bagian Kasupat bagian tata usaha, ada Bapak Heru Purnama, dan ada kelompok jabatan fungsional serta ada jabatan pelaksana. Tugas pokok dan fungsi PPPK di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Yang pertama, mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara sederhana, mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen sampel secara khusus, membuat sediaan, mempersiapkan spesimen sampel secara sederhana, melakukan penanganan dan pengolahan spesimen sampel secara khusus, melakukan pemeriksaan secara makroskopis atau organoleptik, melakukan pemeriksaan sediaan secara sederhana secara mikroskopis, melakukan pemeriksaan spesimen sampel dengan metode cepat. Rencana dan hasil kerja PPPK.
Berdasarkan Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan di laboratorium agar mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang tepat, akurat, dan profesional, laboratorium harus meningkatkan mutu pelayanan serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil dianjurkan 2 kali, yaitu pada trimester pertama dan trimester ketiga. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kadar sel darah merah pada ibu hamil. Kadar hemoglobin normal ibu hamil adalah 12 sampai 14 gram per desiliter. HB atau hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Pada masa kehamilan, hemoglobin juga berperan menyalurkan oksigen ke janin. Pemeriksaan HB ibu hamil dapat dilakukan di bidan selama pemeriksaan rutin, puskesmas, rumah sakit, laboratorium klinik seperti Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Isu yang diangkat karena masih adanya ibu melahirkan dengan HB rendah yang terdeteksi saat kehamilan sehingga meningkatkan resiko kematian. Perlu pemeriksaan HB secara berkala. Pentingnya pemeriksaan HB pada ibu hamil. Gagasan yang diangkat, rekapitulasi hasil pemeriksaan hemoglobin pada ibu hamil di Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta untuk mengurangi AKI atau angka kematian ibu hamil. Untuk rencana hasil kerja, langkah awal identifikasi isu, mencari jurnal penelitian sebagai dasar untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan hemoglobin dan AKI di Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Data dan informasi terkait pemeriksaan hemoglobin dan AKI. Kemudian untuk merencanakan atau merancang aktualisasi, mengusulkan pembuatan rekapitulasi hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan. Terselenggaranya rekapitulasi hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil. Membuat aktualisasi. Kepala UPTD menyetujui dan menandatangani usulan rekapitulasi pemeriksaan HB pada ibu hamil. Rekapitulasi pemeriksaan HB yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Melaksanakan aktualisasi. Melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil. Rekapitulasi hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil sudah dikerjakan. Melakukan evaluasi aktualisasi. Membuat laporan bulanan dan melaporkan kepada mentor atau kepala UPTD Laboratorium Kesehatan. Laporan rekapitulasi pemeriksaan HB pada ibu hamil sudah dilaksanakan. Untuk rencana kerja menengah semester 1, membuat laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil. Terlaksananya pembuatan rekapitulasi bulanan hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil. Untuk rencana kerja menengah semester kedua, melanjutkan kegiatan rutin pembuatan rekapitulasi pemeriksaan HB pada ibu hamil di Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Terlaksananya pelaporan rutin rekapitulasi pemeriksaan HB pada ibu hamil di Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Untuk rencana kerja menengah di akhir tahun, melakukan evaluasi kegiatan, terlaksananya pelaporan rutin
pemeriksaan HB pada ibu hamil di laboratorium kesehatan. Berikut adalah dokumentasi selama mentoring dari hari pertama sampai terakhir, dan ini kegiatan rekapitulasi dan contoh hasil rekapnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cynthia Luki yang telah menyampaikan seminar hasil laporannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada saran masukan, kami persilahkan. Terima kasih atas presentasinya Mbak Uti ya. Ini kaitan dengan apa judulnya tadi? HB ya. Karena HB berarti HB. Nah, dalam rangka untuk penekanan aki ya. Mungkin di lapangan dari beberapa pemeriksaan yang sudah Anda lakukan di sini, periksa HB. Jadi kan ada ibu hamil yang periksa ke sini. Ya. Tiap bulan berapa? Paling banyak seperti bulan ini aja sampai hari ini 2 Pak. Sampai hari ini tadi ada 2 yang periksa HB selama kehamilan. Rata-rata paling banyak sekitar 5 atau 6 setiap 1 bulan. Kadang 1 bulan nggak selalu ada juga sih Pak. Terus ya misalkan ada 5, dari 5 itu ada nggak sih HB ini kurang dari normal? Ada. Biasanya berapa persen? Sekitar 3%. 3%? Iya. 3% berarti dari 5 berarti sekitar 2 atau 1 kadang ada Pak. Ada? Betul kan? Iya, yang bulan ini pun yang sudah periksa 2 dan yang 1 kemarin normal, yang hari ini tadi di bawah normal, hasilnya 8. Iya. Terus kaitannya dengan hasil 8 itu kan ini beberapa hari ini kan masih dalam proses untuk ini orientasi ya. Adakah tindak lanjut yang Bu Cynthia berikan, kan melihat hasilnya 8, ini kan melakukan penelitian ya 8. Adakah tindak lanjut yang disampaikan ke ibu tersebut karena HB-nya 8? Biasanya kita Ya, ini tadi ada nggak? tadi ada. Ada. Sudah disampaikan ke ibunya belum? Kebetulan pas ke atas tadi hasilnya belum diambil. Belum diambil. Iya. Biasanya ada seperti itu yang disampaikan ini apa? Misalkan kan ada jadwal penyampaian hasil ya, kan hasilnya 8, itu kan termasuk listi lah ya lah. Nah, itu biasanya menyampaikan apa? Biasanya untuk yang sudah pernah dilakukan menyampaikan apa? untuk kita sarankan segera periksa ke dokter atau ke bidan biar segera diberi vitamin penambah darah atau ibunya dapat mengurangi makan makanan yang sekiranya menghambat untuk pembentukan HB. Itu ya. Nah, selain itu ada lagi nggak? Untuk kita sarankan pemeriksaan rutin sih Pak. Kalau biasanya kan kalau ibu hamil menurut jurnalnya kan selama kehamilan sebanyak 2 kali minimal untuk pemeriksaan HB. Kita sarankan kalau misalnya HB-nya di bawah normal untuk lebih sering lagi periksa HB-nya. Nah, ini kayak angka kematian ibu kan
Jadi kan arahnya ke sana. Dalam akreditasi ada S1 sampai S7 kan ya. Adakah hubungannya dengan akreditasi kaitan dengan hal tersebut? Ada Pak di bab 7 yang PPN ya. Isinya apa? Isinya penanggulang apa namanya, program nasional Terus dari pemerintah. Terus sedikit lagi. Gimana? Sedikit lagi. Oh. Ya, program nasional dari pemerintah itu ada salah satunya ini AKI ini, Terus apa lagi? terus HIV, Terus enggak? sama angka kematian balita ya Pak. Angka. Iya. Itu semua ada hubungannya ya. Jadi ada beberapa program pemerintah yang menjadi prioritas utama, ya salah satunya kan tentang AKI dan AKB, ya kan? Dan kemudian HIV itu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Sebagai laboratorium ya kita harus menyokong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ya toh. Ya, selain di Puskesmas ya di tempat kita sebagai laboratorium, karena kita sebagai salah satu tempat layanan untuk masyarakat yang di pemerintahan seperti itu. Ya. Mungkin itu ada tambahan Bu Sri? Enggak, Pak. Ya. Dari Bu Esti? Ada Pak. Ya. Masih Pak. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih atas saran dan masukan serta pertanyaan dari Bapak Kepala Dr. Bintola Wibowo. Acara seminar hasil laporan yang telah disampaikan Ibu Cynthia Luki cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.